Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua dimanapun Anda berada ini waras akal dan hati kita. Karena dengan kewarasan akal dan hati kita, kita insya Allah mudah untuk menerima sebuah kebenaran. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, berdusta masalah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaku-ngaku di dalam dirinya masih ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ada keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal realitanya nggak ada. Ini adalah merupakan kedustaan atau kebohongan yang levelnya tingkat tinggi. Karena kebohongan atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk nasab ini berbeda dengan kebohongan atas nama orang lain. Oleh karenanya pemalsu nasab Nabi, ya, dalam tanda kutip sesuai dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman adalah para habaib, ya, ini adalah sebuah kemaksiatan karena termasuk kebohongan, termasuk kedustaan. Sehingga karena kategori kemaksiatan, maka untuk menyebarkan berita itu bahwa Habib itu nasabnya tertolak, nasabnya palsu, hanya ngaku-ngaku, adalah hukumnya wajib atau fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang yang sudah memiliki kemampuan untuk menelaah dan meneliti bahwa memang benar orang itu nasabnya palsu, hanya ngaku-ngaku, maka haram untuk menyembunyikannya. Nah, sebagaimana Kiai Haji Imaduddin Usman setelah meneliti berbagai banyak kitab nasab dan dikoreksi begitu detailnya oleh beliau, akhirnya beliau menyimpulkan bahwa nasabnya para habaib di Indonesia itu mungqatiun wa mardudun, tertolak dan terputus atau terputus dan tertolak. Ya, jadi Kiai Haji Imaduddin Usman ini menyebarkan informasi bahwa nasabnya para habaib ini tertolak dan terputus, baik di media sosial, baik di instansi-instansi yang lain, atau ke web-web yang lain, atau dalam bentuk tulisan buku. Ini adalah sudah tepat dan benar karena beliau sudah memiliki kualitas dan kapabilitas masalah ilmu nasab. Akan tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang memiliki kualitas dan kapabilitas masalah untuk mendeteksi apakah nasab ini nyambung ke Rasulullah apa tidak, tetapi diam, ya, ini malah berdosa, haram hukumnya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, lantas banyak para muhibbin, ya, atau yang tidak setuju dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, mungkin karena belum sadar, ini mengklaim, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu seperti Wahabi. Ketika mereka bilang semacam itu, ya saya tertawa. Loh, Wahabi dari mana? Wong ulama-ulama terdahulu itu juga ada yang meneliti masalah nasab dan membatalkan nasab yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak percaya saya sebutkan. Ya, yang pertama adalah Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ini juga pernah membatalkan nasab Imam Bani Ubaid, ya. Jadi
Ibnu Hazm al-Andalusi ini pernah membatalkan nasab Bani Ubaid karena mereka ya mengaku-ngaku masih ada garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diteliti, dikoreksi oleh Ibnu Hazm al-Andalusi. Beliau akhirnya menyimpulkan bahwa Bani Ubaid itu bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi yang kedua, Imam Tajuddin As-Subki ini juga membongkar nasab palsunya Bani Ubaid. Ya, jadi Ibnu Hazm al-Andalusi kemudian Tajuddin As-Subki ini sama-sama membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid. Kemudian yang ketiga, yang pertama ulama yang pernah ulama yang pernah membongkar kepalsuan nasab yakni Al-Hakim An-Naisiburi ya. Jadi Al-Hakim An-Naisiburi ini juga pernah membongkar kepalsuan nasabnya Abu Bakar Ar-Razi. Jadi Abu Bakar Ar-Razi ini pernah mengaku-ngaku ya, intasaba, pernah mengaku-ngaku bahwa beliau ini masih ada dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Muhammad bin Ayyub al-Bajali. Akhirnya diteliti, dikoreksi oleh Imam Al-Hakim An-Naisiburi dengan berbagai referensi kitab nasab yang ada. Akhirnya beliau Al-Hakim An-Naisiburi ini menyimpulkan bahwa nasabnya Abu Bakar Ar-Razi ini tidak nyambung ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alias bukan dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, yang ketiga, yang keempat adalah Imam Ad-Dabi. Ya, Imam Ad-Dabi ini juga pernah membongkar kepalsuan nasab Ibnu Dihyah. Ya, jadi Ibnu Dihyah al-Andalusi ini nasabnya ini dibongkar oleh Ad-Dabi. Ya, Ad-Dabi tentu dengan pengkoreksian, tentu dengan penelitian yang super ketat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah ulama dari salah satu madhab Syafi'i yang termasyhur dalam bidang dalam bidang hadis insyaallah ya, Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani ini juga pernah membongkar kepalsuan nasab Syekh Abu Bakar Al-Qumni. Jadi karena Syekh Abu Bakar Al-Qumni ini pernah berkuar-kuar bahwa dia ini masih ada garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akhirnya nasabnya apa benar apa tidak dibongkar oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Sehingga setelah melakukan pengkajian, pengkoreksian yang super ketat, Ibnu Hajar al-Asqalani ini menyimpulkan bahwa nasabnya Syekh Abu Bakar Al-Qumni ini tertolak alias palsu. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kelima ulama yang pernah membatalkan nasab, ya, apakah sekedar mengatakan itu palsu? Tidak, tapi didahului dengan penelitian, didahului dengan pengkoreksian, pengkajian yang super ketat, tentu dengan dibekali keilmuan nasab. Ya, begitupun juga Kiai Haji Imaduddin Utsman bukan sekedar jeplak bahwa habaib silsilahnya terputus, bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi. Jelas Kiai Haji Imaduddin Utsman ini melakukan penelitian, melakukan pengkoreksian, sehingga beliau menyimpulkan bahwa silsilah para habaib di Indonesia ini munqati'un wa mardudun. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.